bagi Rasulullah, bagi utusan-utusan Allah. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa utusan Allah itu memiliki sifat seperti sama dengan manusia, tapi Rasulullah itu dijaga sehingga tidak ada Rasulullah itu kena penyakit yang menyebabkan kemuliaannya hina, yang menjadikan ia terasing dari masyarakatnya. Ini tidak boleh, ini kita yakini. Jadi kemarin kita sampaikan wuqu'ul a'radil basariyah wuqu'ul a'radil basariyah lahumul lati la tu'addi ila naqsim fi maradibihimul aliyah. Jadi mereka memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia, tapi dengan sifat-sifat itu derajatnya tidak hina seperti itu. Ada yang sudah sangat tidak asing lagi cerita ini. Cerita apa itu? Cerita Nabiullah Ayyub yang sering disampaikan, yaitu kena penyakit, tapi penyakitnya itu menghinakan dirinya. Bagaimana? Ketika lagi ibadah, waktu sujud, itu belatung-belatung itu jatuh. Nanti setelah usai sholat ibadah, dimasukkan lagi. Ini tidak betul ini. Tidak betul ini. Siapa yang menceritakan seperti ini? Ini pengaruh-pengaruh Bani Israel. Jadi umat Bani Israel itu yang paling banyak menuduhkan berita yang tak benar kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Rasul itu boleh sakit? Boleh. Tapi sakitnya itu tidak sampai ia tidak nyaman. Tidak sampai juga orang lain tidak nyaman berada di sisinya. Apa contoh-contohnya? Mungkin kalau kita bahasanya pusing lah. Pusing. Masih nyaman orang. Ini sempat belatung. Tidak betul itu. Jadi yang benarnya bagaimana? Jadi ceritanya, sakit Nabi Ayub itu sakit, tapi penyakitnya itu di dalam kulit nih, antara daging dan tulang. Secara zahir dia tidak kelihatan, sehingga ketika dia melakukan interaksi sama umat itu tidak jadi masalah. Secara kasat mata kita lihat seolah-olah tidak sakit, tapi Nabi Ayub merasakan sakitnya ini melebihi sakit yang sungguh sangat luar biasa. Luar biasa. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ujian yang pertama? Ujian yang pertama hartanya. Rumah terbakar, peternakan mati seluruhnya. Habis mati seluruhnya, habis itu sawah, kebun, habis semuanya. Datanglah iblis. Tengok tuh Ayub. Kalau sudah hilang itu tak mau lagi dia ibadah, bertambah ibadahnya. Ini tak ukuran kita ini. Sempatlah kita seperti itu, punya rumah habis, peternakan habis, mati semua. Bukan itu aja, bertambah ibadahnya. Makin bertambah ibadahnya, masih biasa. Coba yang diambil yang lain, anaknya mati seluruhnya, masih terus istiqomah, masih. Ini yang difitnah orang lagi, sampai istrinya meninggalkan dia karena penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Tak betul. Istrinya yang paling setia sama dia. Saking setianya istrinya sama dia, istrinya ikut membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena sudah semakin parah, Nabi Ayub tak bisa lagi keluar. Dia fokus saja di menghadapi penyakitnya sambil memperbanyak ibadah. Ceritanya, karena istrinya ini sangat cantik sekali, memiliki paras yang sungguh sangat luar biasa,
sampai-sampai untuk memenuhi kebutuhan itu dijualnya rambutnya. Cantik rambutnya ini. Tahu Nabi Ayub, terlintas di dalam hatinya marah. Besok kalau aku sembuh, aku pukul istri gini 100 kali. Nah, seperti itu. Terus jadi bersama istrinya dia bilang, nih ya Nabiullah Ayub, kamu kan nabi, ya udah sekarang mintalah, doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu aku, baru 1 bulan. Jadi kalau dia sakit 1 bulan mau minta sama Allah tuh malunya luar biasa. Kita udah puluhan tahun kasih Allah sakit sehat, setahun istrinya bilang lagi, ya Nabiullah, udah setahun nih. Apa kata Nabi Ayub? Baru setahun. Malu. Jadi minta itu malu karena dia bandingkannya kesehatannya sama sakit yang diderita, belum ada apa-apanya. Kapan ia baru meminta? Ah, ini para nabi itu, para Rasulullah itu, harta boleh diambil, anak boleh diambil. Kapan mereka meminta? Mereka meminta kalau seandainya mereka sakit, sakit ini mulai menghalangi untuk ibadah, itu baru meminta dia. Kalau betul-betul masih bisa, dia merangkak dihantamnya. Ini udah agak sulit rasa Nabi Ayub dengan penyakit yang ia diderita, tapi tidak kelihatan secara pandangan karena dia penyakit dalam. Itu pun berdoa, melapor saja, bukan seperti kita merengek, ya Allah sakit nih, menangis-nangis, tahap Nabi enggak. Dia hanya mengatakan, ya Allah sakit, gitu aja. Nah, datang perintah. Nah, udah, sekarang ujianmu sudah cukup. Injakkan ke bumi. Setelah injakkan ke bumi itu, keluar air, mandilah dengan air itu, sembuh. Nah, seluruh yang seluruh hartanya dikembalikan oleh Allah. Sawah dan ladangnya Allah kembalikan lagi. Binatang-binatang ternak Allah ganti lagi dengan ganti yang lebih baik. Ini hati-hati nih. Sampai ini pula kita menceritakan ke anak kita seolah-olah kita ingin menjelaskan, tapi dengan penjelaskan kita itu, sadar atau tidak sadar, kita sudah menghina, mencemooh utusan-utusan Allah itu. Mereka itu maksum, dipelihara. Pelihara dari mana? Dari penyakit secara fisik, dari penyakit fisikis. Nabi itu tak pernah sombong-sombong. Insyaallah besok kami akan sampaikan Nabi Adam. Ini yang paling santur lagi. Nabi Adam diusir gara-gara makan buah huldi, tidak taat sama Allah. Siapa yang bilang mau percaya umat Nabi Israil ya? Insyaallah lah besok panjang umur kita akan lanjutkan pula sejarah Nabi Adam terusir dari surga. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.